Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat survei Google Form sebagai feedback ataupun umpan balik, ataupun nanti sebagai kelanjutannya untuk analisis ataupun pelaporan, yang mana ini bisa kita tindak lanjuti nanti hasilnya untuk perbaikan ya di pembelajaran berikutnya kalau kita sebagai guru, dan di pelatihan berikutnya kalau kita sebagai narasumber sebuah pelatihan ataupun narasumber. Jadi nanti kita bisa mengukur tujuannya seberapa banyak peserta yang menguasai pada materi-materi tertentu dalam bentuk presentasi, data, angka, ya, grafik, ya, sehingga nantinya kita bisa secara keseluruhan mengetahui apakah sudah berhasil belum pembelajaran kita di kelas ataupun pelatihan kita tersebut. Jadi ini sederhana ya, sangat sederhana, tapi bisa dikembangkan oleh rekan-rekan sesuai tujuan, kebutuhan, dan bisa lebih maksimal lagi penggunaannya untuk ya refleksi ataupun tindak lanjut nantinya. Misalnya materi-materi mana saja yang belum dikuasai bisa kita tindak lanjuti dengan cara memberikan pelatihan ulang ataupun remedial ataupun penjelasan ulang, ataupun menindaklanjutinya, mensiasatinya dengan memanfaatkan teman sebaya ataupun sesama rekan mereka yang sudah menguasai materi tertentu untuk menuntaskan ya yang belum tuntas. Baik, itu saja latar belakang dan tujuannya ya. Jadi kita nanti bisa membuat survei dan bisa menganalisisnya ya dari masing-masing materi tersebut ya. Baik, langsung saja ke prakteknya. Di sini saya mencontohkan, misalnya saya sebagai narasumber sebuah pelatihan ataupun training ataupun yang lain, sebagai misalnya materi dengan materi pelatihan Google Form. Di sini pembuatan soal Google Form. Jadi nantinya saya buatkan Google Formnya seperti ini tampilannya. Di sini misalnya suruh mengisi namanya, misalnya dengan nama mereka, responden berapa, yang 10 misalnya, karena sebelumnya saya sudah buat jawaban ya. Ini sebagai contoh ya, namanya nanti disesuaikan dengan yang sebenarnya. Nah, di sini bisa kita tambahkan petunjuk apa ya, ini sekedar survei untuk mengukur penguasaan materi, jawablah dengan sejujurnya. Jadi tujuan kita untuk mengetahui apakah peserta atau siswa itu menguasai materi atau tidak. Misalnya materinya materi pelatihan Google Form. Di sini kita buat checklist materi yang sudah dikuasai. Ya, silakan nanti checklist oleh responden. Kita buat di sini menggunakan kotak centang, karena kalau kotak centang bisa kita pilih lebih dari satu ya. Jadi seperti itu. Misalnya dia kalau sudah menguasai seluruh materi ya dicentang semua ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 materi ya. Terus kita kirim. Jadi cara pembuatannya ya seperti itu ya, di pertanyaan ya seperti biasa, gampang ya. Kita buat kotak centang. Biasanya kotak centang untuk responden bisa memilih dari satu jawaban. Kalau ada materi baru, silakan materi misalnya pelatihan buat slide di bawahnya, terus sub materinya bisa kita buatkan ya. Bisa kita tambahkan terima kasih sudah menjadi jujur. Terus di sininya setelahnya tidak usah kita jadikan sebagai kuis biar tidak muncul skornya atau nilainya. Terus kita buat nantinya form respon jawabannya ya. Di sini saya sebelumnya sudah mempraktekkan, mengeteskan
ada 8 responden itu 8 nama di sini. Jadi seperti itu prosedur penggunaannya untuk mengukur materi yang sudah dikuasai. Materi mana saja sebagai pemetaan. Nanti bisa kita lihat kalau sudah dibuatkan jawabannya di form respon itu di Google Sheet-nya seperti ini form responnya. Ada 8 responden tentunya. Nanti di sini muncul nama responden. Terus pertanyaannya silakan checklist pada materi yang sudah dikuasai. Misalnya ada yang menguasai responden berapa ini 8 seluruh materi ya. Berarti dia nanti 100% ya penguasaan materinya. Ada yang menguasai 2 materi ya, buat feeder dan setting soal. Dari sini sudah kita dapatkan respon, tinggal kita buatkan datanya ya. Kita buatkan datanya ada respon 8 ya, ada respon 8. Kita buatkan datanya. Yang pertama kita ambil data yang nomor ya, ini rumusnya mengambil nomor. Jika B50 maka 033 tidak buat nomor urut seperti ini ya, dikurangi 4 karena baris 5 dikurangi 4 menghasilkan nomor urut 1 dan seterusnya. Baris 6 ini dikurangi berarti dikurangi 5 berarti menghasilkan 1 dan terus bertambah. Baik, ini respondennya kita ambil dari form respon tadi dengan formula seperti ini. Array formula. Nah, di sini ada sekali ketik rumus saja ya. Di sini rumusnya adalah array formula menggunakan split. Split itu adalah memecah dari tadi kan ini dalam form responnya satu kolom ya. Ini kan satu kolom. Ini satu kolom. Kita pilah-pilah kita pecah dengan pemisahnya tanda koma spasi. Nah, di situ setelah koma ada spasi. Nah, perlu diperhatikan spasi di sini harus kita hilangkan nantinya ya, karena nanti harus sama dengan rumus pengambilan data. Kalau ini spasi nggak dihilangkan nanti error juga ya. Itu perhatikan ya rekan-rekan. Terus, nah di sini setelah kita pecah ya, C2 sampai C ini kan kolom C ya. Yang diambil ini adalah data kolom C. Pertanyaan pertama, checklist pada materi yang sudah dikuasai. Kolom C kan ini. Oke. C sampai C karena ada permulaan ditulis, kisahnya koma ya. Terus pakai trim ini untuk menghilangkan spasi ya yang berlebihan. Karena di sini ada spasi yang berlebihan di situ. Buat header koma spasi, buat judul koma spasi. Mau kita hilangkan biar seragam nantinya ya. Kita hilangkan spasinya dengan trim ini menghilangkan spasi ya. Jika error kosong ya, jika tidak ada data yang harus kosong. Oke, kita enter ya. Nah, sudah dapat seperti ini. Nah, terus kita buatkan sheet baru ya, sheet ke hasil. Nah, hasil ini untuk melihat secara keseluruhan tingkat penguasaan persen materi dalam bentuk presentasi ya. Ini nanti bisa kita lihat dalam bentuk grafiknya di Google Form ya. Ini masing-masing pertanyaan ya, masing-masing materi. Misalnya responden 1 dia bisa menguasai 5 materi dari 10 materi yang ada, berarti 5/10 50%-nya ya. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sebagai contoh biar mudah ya, saya buat 10 materi ya untuk presentasinya biar kita gampang cerna ya. Nah, di sini. Oke. Ya, ke rumus. Ini rumusnya ya, untuk mengambil nomor urut. Ini untuk mengambil nama dari form respon. Nah, terus kita buat rumus pertama di sini. Nah, sebelumnya kita buat judul materinya ini. Nah, kita kopikan saja dari seluruh materi dari form respon ataupun dari data, tapi seluruh materi ya, seluruh materi yang dia menguasai 10% biar sama penulisan datanya, penulisan materinya. Kalau nggak sama nanti nggak
mau dicentang di sini. Misalnya buat header ini kita kasih spasi di sini ya, spasi enter, maka dia error ya. Harus sama. Oke, baik. Setelah itu ini rumusnya ya. Kita ambil jika B50 nama kosong maka kosong, jika tidak kontif jumlahkan data dari C5 dari sheet data ini C5 sampai E5 adalah C5 sampai L maksudnya seluruh data ya. Sampai L ya di sini sampai E5 ini bisa, oh ini dari masing-masing orang C5 E5 ya, C6 E6 ya. Oke, C5 E5 C6 E6 masing-masing data. Ini rumusnya kontif jika data C5 sampai E5 bawahnya menyesuaikan C6 sampai E6 terus mengambil data responden berikutnya ya. Nah, di sini kita buat kuncian dengan $, ini untuk mengunci kolom ya, mengunci kolom, mengunci baris atau kolom. Ini C4 mengunci kolom ya, biar tidak berubah. Kolom C4 ini judul materinya kalau kita copy ke sini tetap menghasilkan D4 ya. Kolom tetap tapi baris berubah-ubah. Ini kan D4 D5 ya. Biar kolomnya berubah-ubah ya. Berarti kita kunci seperti itu ya. Jadi penguncian data sangat penting ya. Kalau sudah kita seret saja sebanyak data yang ada ke seluruh kolom dan baris ya. Terus sampai selesai ya. Misalnya saya contohkan sampai segini. Ini bisa kita siapkan baik setelah ada responden maupun sebelum ada responden sudah kita siapkan ya. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat analisis datanya ya, presentasi penguasaan materi. Misalnya responden 1 nama 1 50% karena dia menjawab 5. Ada yang 20% dia bisa membuat setting soal sama membuat header soal Google Form. Ada yang 30%, ada yang 100%. Maksud saya setelah mengetahui data secara keseluruhan ini, misalnya materi 1 ada 6 orang dari total materi misalnya 8 karena dari ada 6 orang dari 8 orang berarti ini 75%. Di materi pertama itu orangnya menguasai hampir 70% ya. Ini berikutnya berarti ada materi yang kurang, misalnya materi yang mana di sini 63% misalnya. Nanti oh ini kelihatan ini kurang misalnya ya. Berarti kita lanjutkan dengan tindak lanjut pembekal lagi materi ya, seperti itu ya. Kalau sudah 100% ya sudah ya. Oh berarti yang kurang itu tinggal minta ke orang yang sudah 100% untuk menjadi teman sebaya, mengajari mereka lagi sama rekan mereka untuk menguasai materi. Dan ini otomatis ya checklistannya muncul sesuai data Google Form otomatis. Ini tidak bisa saya centang lagi karena sudah ada rumusnya. Bisanya cuma bisa saya hapus tapi tidak bisa saya centang lagi, karena kalau buat centang baru kan biasanya kalau manual itu sisipkan kotak centang. Nah, di sini bisa kita centang-centang ya. Nah, bisa juga tidak, tapi di sini tidak bisa kita ubah karena ada rumusnya di dalam. Rumusnya menggunakan ini tadi, turut itu jika dia menguasai materi atau menjawab materi tersebut benar ya, pas salah. Jadi kembali ke rumus, jika kita hitung banyaknya buat header ini menggunakan kontif, jika ada data yang dia kuasai buat header ataupun yang lain buat judul jumlahnya 1 karena pasti menjawab 1 kali, maksudnya akan muncul 1 kali sama dengan 1, maka dia
ada menjawab, kalau tidak bahas kosong. Terus kita blok sini, nanti kita blok secara keseluruhan sel ini ya, centangnya. Terus kita buat sisipkan kotak centang belakangan aja, menyisipkan kotak centangnya setelah kita membuatkan rumus ya. Jadi rumus dulu sampai ada AC, baru kotak centangnya belakangan kita sisipkan. Ini nyentang otomatis ya, kalau ada form respon baru. Baik, ini seperti itu. Lanjut ya. Terus bisa kita berikan format persyarat warna. Kita berikan perlakuan warna. Misalnya yang tercentang warna kuning. Tinggal ke format persyarat. Nah, di sini kita buat C5 sampai M21 seluruh data tersebut. Tag berisi sama dengan true. Kalau benar nilainya rumus tadi, kita beri warna apa? Misalnya warna kuning. Kalau sudah ya selesai. Ya, kita tinggal mengeteskan saja ya, biar cepat. Mengeteskan saja. Saya buat di sini kirim. Ini saya kembali responden 9 ya. Ini responden 9 saja. Ini seluruh materi, ada 2 materi buat itu, buat pertanyaan ya. Responden 9 di sini kan belum ada. Ada 2 pertanyaan di situ. Buat header, buat pertanyaan berikutnya, terus kita kirim. Nah, sebelum saya kirim, di sini bisa kita lihat di pertanyaan jawaban Google Form-nya ada grafiknya ya, untuk melihat masing-masing materi berapa persen dikuasai oleh sebanyak peserta. Misalnya ada 8 jawaban, 8 peserta yang menjawab. Ada 6 orang bisa menguasai materi buat header, ada yang 6 orang atau 5 orang menguasai buat kunci jawaban. Presentasinya muncul, bisa kita salin, terus kita masukkan ke Google Dokumen, terus kita buat laporan di Google Dokumen dalam bentuk diagramnya. Kita tempelkan saja di sini dengan paste link ya, nge-link. Jadi diagram ini akan nge-link dengan Google Form. Jadi setiap ada perubahan data, dia akan berubah juga kalau kita perbarui diagramnya. Ini ada tombol perbarui di sini ya. Kita lihat di sini data sebelumnya ya, ada 4 jawaban. Kalau kita perbarui nanti ya akan muncul sesuai di Google Form. Baik, kita kirim ya. Kita kirim. Di sini saya pastikan belum ada responden 8 di sini. Belum ada responden 9 ini selesai. Terus kita kirim. Dan ada 2 yang materi yang dia kuasai buat itu dan buat pertanyaan. Responden 9. Kita lihat di hasil langsung. Berarti 20% dia menguasai materi ya. Kelihatan langsung di sini 20%. Respondennya ada 9 ya. Oke. Baik. Kita buat lagi responden 10 ya. Responden 10. Kirim jawaban responden 10. Saya buat seluruhnya terchecklist menguasai seluruh materi ya. Berikutnya saya kirim, sudah terkirim ya. Kita lihat di sini form respon 10 seluruh materi ya. Kita lihat di hasil 100% ya hasilnya ya. Nah, berarti responden 10 menguasai 10 materi. Ini pertanyaan materi 1 80%, materi 2 70% dan presentasi jumlah orangnya. Ini total 10 orang bisa menjawab 7 orang ya. Menguasai 7 orang. Total responden 10 yang bisa menguasai materi ketiga ini 6 orang, berarti 60% orang menguasai. Seperti itu ya. Kita lihat di ininya 10 jawaban ya. 8 orang 80% dari 10 jawaban. Bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat di situ diagramnya. Terus kita ke Google Dokumen tadi kita perbarui. Ini kan 4 jawaban sebelumnya, belum saya perbarui.
Lanjut ke sini. Nah, ada 10 sudah sesuai ya. Oke, sudah sesuai dengan di 10 jawaban 80% jawaban di sini. Oke, itu saja yang bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai feedback, analisis, follow up, tindak lanjut dari pelatihannya, sehingga kita bisa lebih profesional baik sebagai guru maupun narasumber. Saya Hadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.